Mohon maaf, saya sedikit agak telat masuk karena jaringan kurang baik dan mungkin sekarang sudah bagus kembali. Jadi sudah berapa orang yang sudah masuk ya? Saya cek dulu. Sudah ada 9 orang partisipan. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Suara saya kedengaran dengan jelas di sana ya? Terdengar jelas di sana? Terdengar, Pak. Oke, bagus. Sudah bisa melihat layar saya? Udah, Pak. Oke, bagus. Bisa, Pak. Oke, sabar ya. Saya tes kembali, sudah bisa mendengar saya? Sudah, Pak. Oke. Udah bisa, Pak. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar karakteristik wilayah daratan maupun perairan Indonesia. Nah, pada pertemuan ini kita masuk pada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, pertanyaan awal sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mungkin di antara kamu nanti ada yang bisa memberikan pendapat, argumen, baik salah ataupun benar, itu masalah belakangan. Kenapa transportasi laut itu dijadikan sebagai transportasi utama di dunia? Jadi bukan hanya Indonesia yang menjadikannya sebagai transportasi utama, tapi di seluruh dunia bahwa transportasi laut menjadi alternatif utama sebagai transportasi, katakanlah begitu. Nah, sekarang mengapa hal itu bisa demikian? Ada yang bisa memberikan pendapat? Halo semuanya? Bisa kalian dengar saya? Kenapa tidak ada suara? Bisa ya, tapi karena belum tahu jawabannya gitu ya. Bisa, Pak. Karena belum Saya tahu mau jawaban. jawab. Oke, silakan. Atas nama siapa, Nak? Neo Oke, Winarluku, Neil Pak. Winarni. Silakan, Neil. Menurut saya, Pak, jalur lautan itu digunakan sebagai transportasi utama di negara. Menurut saya itu karena khususnya dulu untuk jalur perdagangan, mereka itu menggunakan jalur lautan karena pertama kalau dalam jalur perdagangan itu pasti mereka membawa yang namanya barang-barang yang banyak untuk dijual ke negara lain. Jadi dengan menggunakan perahu atau kapal besar, mereka bisa mengangkut beberapa barang yang banyak. Selain itu juga dengan menggunakan jalur transportasi lautan, mereka juga dengan gampang melewati beberapa negara atau beberapa daerah dan mereka juga bisa singgah di situ, Pak. Oke, baik sekali, Nak. Bagus sekali jawaban kamu. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Ada, Pak. Oh, ada. Oke, IPR nih. Silakan IPR nih. Saya, Pak, karena transportasi utama guna menjangkau dan menghubungkan pulau-pulau di wilayah Nusantara sehingga menciptakan konektivitas antar pulau di Indonesia. Oke, baik, Nak. Nah, jadi jawaban kalian sudah benar dan bahwasannya beberapa hal itu. Nah, ini dia. Yang pertama memiliki kapasitas muatan yang besar seperti yang dikatakan oleh si Neil tadi. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya naik kapal itu banyak barangnya muat, Pak. Bukan begitu. Betul sekali. Karena kapasitas dari kapal itu sangat besar jika dibandingkan transportasi darat misalnya seperti truk muat apa itu yang namanya mobil-mobil yang membawa barang itu sangat jauh sekali ya perbedaannya, di mana kapal bisa membawa sampai
beratus-ratus kapal mobil malah di dalam kapal. Nah, itu artinya bisa kita bandingkan bahwa transportasi darat sangat jauh sekali muatannya dengan transportasi laut. Kedua, regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan sehingga kapal termasuk transportasi yang aman. Ini dia. Selain daripada itu, sebenarnya di kapal ini bebas hambatan dia. Tidak mengalami kemacetan. Kecuali jika yang namanya keadaan iklim laut kurang bagus, ya disitulah ada palingan kendalanya. Yang lain tidak ada lagi. Jalannya juga tidak harus seperti jalan di darat, belok ke sana, belok ke sini sesuai dengan jalur jalannya itu, tidak. Jadi hambatannya sangat kecil jika dibandingkan dengan transportasi darat. Selanjutnya, lebih ramah lingkungan karena regulasi dalam mengatur pencemaran dan pemakaian bahan bakar saat ini sudah diatur sangat ketat oleh pemerintah. Nah, sehingga lebih efektif. Selanjutnya, khususnya ini di Indonesia, setiap daerah memiliki laut. Kita ketahui bahwa Indonesia ini kan negara maritim, ya. Negara kepulauan. Antara satu pulau dengan pulau yang lain dihubungkan oleh laut. Nah, maka dengan itu, dengan dibangunnya pelabuhan di setiap pulau, maka ini sudah adanya konektivitas yang lebih cepat antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya sudah terjawab itu ya, Nak. Selanjutnya kita masuk pada sejarah daripada perkembangan transportasi di Indonesia. Nah, ini diawali pada masa kerajaan. Ada dua kerajaan yang sangat berperan penting terhadap perkembangan jalur transportasi di Indonesia. Walaupun nanti ada kerajaan-kerajaan kecil, namun kita tidak membahasnya di sini terlalu detail. Kita hanya membahas kerajaan yang dua kerajaan ini yang sangat berpengaruh. Yang pertama kerajaan Sriwijaya dan yang kedua nanti kerajaan Majapahit. Nah, kalau kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang pola jalur perdagangan sudah terbentuk, yang menjadikan sektor kemaritiman sebagai ujung tombak kebijakan kerajaan. Itu di kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau dilihat juga dari catatan sejarah bahwa kerajaan di Nusantara banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain seperti Cina, India, Arab, bahkan Eropa. Nah, di sini kerajaan Sriwijaya begitu, di mana ada hasil-hasil daripada bumi, khususnya di Nusantara pada saat itu diekspor ke Eropa, Cina, India, kemudian di Arab. Nah, itu awalnya di kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita masuk ke kerajaan. Nah, di masa kerajaan Sriwijaya ini yang menjadi jalur utama dalam melakukan interaksi dengan negara lain itu ada di Selat Malaka. Nah, kenapa? Itu sangat dekat sekali. Ya kan? Kerajaan Sriwijaya itu daerah Palembang. Ya. Daerah Sumatera Barat. Nah, kemudian ini dekat dengan Selat Malaka. Ya, nah, kalau misalnya Anda melihat di sini, Selat Malaka ada di mana? Saya tunjukkan kepada Anda. Selat Malaka itu ini dia. Nah, ini dia, Selat Malaka. Ini dia Selat Malaka. Nah, sudah kita ketahui kemarin pengertian daripada selat sendiri.
itu merupakan laut yang sempit yang berada di antara dua pulau. Ya, yang berada di antara dua pulau. Namanya laut sempit yang kedalamannya juga tidak melebihi daripada 100 sampai 200 meter. Ya. Jadi tidak dalam, lautnya tidak dalam. Sebenarnya di antara selat bisa dibangun jembatan. Nah, itu dia. Nah, itu artinya bahwa selat ini tidak terlalu dalam. Paling dalam itu 200 meter. Dan biasanya didominasi 150 meter, 175 meter. Segitu dia kalau selat. Nah, ini dia Selat Malaka di antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Namanya itu Malaka. Itu kan nama dulu daripada Malaysia. Ya. Nah, Malaka. Ini adalah Kepulauan Malaka dulu dikatakan begitu. Namun dalam inilah yang namanya selat itu. Nah, kemudian ini tujuan daripada kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sampai ke-10 Masehi itu tujuannya untuk menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya Indonesia. Mulai ke atas sini, ya, Thailand, ya. Termasuk ini daerah-daerahnya, ya, daerah tujuannya. Tidak hanya Indonesia. Nah, kemudian walaupun sebenarnya dia ada kedudukan kerajaan ada di Indonesia. Itulah yang ada di Palembang. Ini kedudukan kerajaan daripada Sriwijaya. Nah, kemudian bukan hanya Selat Malaka lagi yang dikuasainya. Dia menguasai Selat Sunda. Karena kenapa? Ini adalah laut-laut yang sempit yang sangat berpengaruh terhadap transportasi laut. Gitu dia. Kemudian masuk kita selanjutnya. Nah, di kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, itu dunia kemaritiman Indonesia kembali berkembang. Karena ketika terjadi sempat terjadi pengunduran di kerajaan Sriwijaya, namanya juga perang kerajaan. Itu Anda bisa belajar di sejarah Indonesia. Nah, kemudian kembali lagi berkembang di kerajaan Majapahit. Nah, kalau misalnya Anda kenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu adalah bagian daripada Sumpah Palapa. Ya kan? Walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, ini semboyan yang berasal dari kerajaan Majapahit. Nah, apa katanya di sini? Masa keemasan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang didukung oleh Pati Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Nah, dia ingin menyatukan wilayah Nusantara. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini dia ingin menyatukannya dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Nah, dari sini semua. Dia mau menyatukan Indonesia ini dari ujung ke ujung. Nah, itu di mana Kerajaan Majapahit melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk di daerah Bubat dan Canggu. Nah, di mana daerah Bubat dan Canggu? Walaupun sebenarnya daerah Canggu ini masih belum jelas sampai saat ini, namun diyakini bahwa letak daripada Bubat dan Canggu ini ada di daerah Surabaya, sekitaran ini. Di sini dia daerahnya. Dekat dengan kerajaan Majapahit. Gitu dia ya. Nah, kemudian itu di masa kerajaan Majapahit. Jadi tadi udah kerajaan Sriwijaya sudah, kemudian kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita lihat di masa penjajahan. Masa kolonialisme. Nah, pada masa kolonialisme, kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran. Jelas ya. Karena kenapa? Jalur-jalur perdagangan pada saat itu dikuasai oleh asing. Dengan tujuan apa? Mereka ingin mengambil hasil daripada bumi Indonesia itu sendiri. Pada saat itu sangat berkembang yang namanya rempah-rempah. Nah, kolonialisme Belanda masuknya kongsi dagang. Perusahaan
Hindia Timur. Itu Fox, VOC. Nah, dia menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Bayangkan itu ada 3,5 abad. 3,5 abad. Jadi Indonesia mengalami kemunduran yang sangat mundur sekali. Indonesia jadinya sebagai budak. Gitu. Kemudian setelah adanya kolonialisme Belanda mundur, masuklah kolonialisme Jepang. Itu ada sekitar 4 atau 6 tahun itu ya, kalau tidak salah. Kolonialisme Jepang menyita kapal penting Indonesia. Nah, disinilah dia. Conclusion Packet Fart Matsapis, ya, KPM. Kemudian jarang dilalui kapal perdagangan internasional. Kenapa? Karena sudah diambil oleh Jepang. Nah, ini dia. Sudah diambil alih oleh kolonialisme Jepang. Maka pada saat kedua ini, negara ini, Belanda maupun Jepang, itu sangat berpengaruh terhadap kemunduran transportasi di Indonesia pada masa sejarahnya. Gitu dia. Oke, kemudian nah, di sini kita lihat pada masa kemerdekaan Indonesia seperti apa dia. Nah, di masa kemerdekaan ada berapa tahap. Di masa Orde Lama dulu. Ini setelah kemerdekaan ini 1945. Setelahnya itu masuk Orde Lama. Itu kembali ditata kembali penataan kembali maritim Indonesia, pembentukan deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia. Nah, jadi pelan-pelan benahi kembali. Itu kan deklarasi Juanda itu di konferensi meja bundar. Nah, ini pada Orde Lama. Kemudian di masa Orde Baru, peralihan ke pembangunan darat, menekankan adanya stabilitas ekonomi politik. Nah, di sini dia dikembangkan transportasi darat pada saat itu. Kemudian terjadi kemunduran maritim dikarenakan lebih fokus pada pembangunan transportasi darat. Nah, di sini dia. Karena maritim itu kan identik dengan laut. Nah, jadi ini terjadi kemunduran di masa Orde Baru. Kenapa? Alasannya karena fokus pada pembangunan transportasi darat. Oke, selanjutnya di masa reformasi, nah, peningkatan maritim, deklarasi Bunaken, Departemen Eksplorasi Laut, Deklarasi Maritim Seruan Sunda Kelapa, Konferensi Laut Dunia oleh Dekin, dan Visi Poros Maritim Dunia ini digaungkan. Ini yang digaungkan. Sehingga sampai saat ini teruslah berkembang. Nah, perkembangan saat ini bagaimana? Presiden kita, Bapak Joko Widodo, itu mencetuskan yang namanya tol laut. Pernah dengar ya namanya tol laut? Nah, berapa? Nah, ini dia. Jadi di periode pertamanya, ini kan Pak Presiden kita sudah periode kedua, di periode pertamanya itulah tol laut itu. Nah, untuk apa sebenarnya tol laut ini? Nah, tol laut ini berguna untuk menghubungkan, memudahkan konektivitas antar satu pulau dengan pulau yang lain. Kemudian menekan kesenjangan harga barang di daerah timur dengan daerah barat. Kenapa? Di daerah barat Indonesia ini rendah jika dibandingkan daerah timur. Tahu nggak harga sabun di daerah Papua? 15.000 satu biji. Sabun Lifebuoy itu satu biji 15.000. Nah, ini menjadi kesenjangan. Di daerah kita, di daerah barat itu 3.000, 3.500 gitu harganya karena di daerah timur 15.000. Nah, ini sekarang bagaimana cara menyamakan harga ini? Maka salah satunya adalah membangun tol laut. Kenapa? Ini yang menyebabkan harga barang naik karena transportasi sangat susah, risiko tinggi. Maka dengan hal itu naiklah harga barang di daerah timur. Maka ide Pak Presiden kita ini sangat baik sekali dengan membangun tol laut, menghubungkan antar satu pulau dengan pulau yang lain. Bukan berarti ada jalan tol di laut ya, bukan. Artinya apa? Dibangun pelabuhan-pelabuhan. Kemudian pelabuhan-pelabuhan ini nanti akan menghubungkan antara satu dengan yang lain, pulau-pulau yang lain. Itu dia, nak. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa arus lintas ke Pulau Indonesia namanya ALKI.
itu alur laut ini diterapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Jadi bukan hanya kita yang semua yang memiliki laut, semua yang memiliki melewati laut, maka kena dia yang namanya hukum laut internasional. Tidak sembarangan lewat laut, nak. Ada hukumnya. Bayar pajak kok. Gitu dia. Nah, kalau dia melewati Indonesia, maka dia harus bayar pajak. Gitu. Nah, ini akan meningkatkan daripada devisa negara. Ya, menambah penghasilan negara lewat pajak-pajak tersebut. Dan banyak lagi permintaan yang lain. Begitu. Nah, yang mana saja alur laut itu, ini dia. Nah, ini dia. Alur lautnya ada beberapa. Yang pertama, alur Alki 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Kemudian Alki 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Kemudian Alki 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudra Hindia. Kita sekarang coba kita lihat di peta, ini dia lebih jelas. Ini nih maksud Alki 1 ini. Melewati Laut Cina Selatan, ini Laut Cina Selatan dari atas, ya. Kemudian dia melewati Selat Karimata, ya. Kemudian baru masuk ke Selat Sunda, baru ke Samudra Hindia di bawah Hindia. Kemudian kalau dia di Alki 2 dia melewati Selat Makassar. Kemudian baru masuk Selat Lombok. Baru ke Laut Jawa. Di bawah bagian selatan baru ke Samudra Hindia. Kemudian kalau di Alki 3 ada 3 ini. Nah, karena kenapa? Karena strategis juga tempatnya. Bisa melewati Selat Ombai. Selat Timur. Maaf. Selat Timur. Itu di bagian selat utara Pulau Timur, kemudian baru masuk ke Laut Seram, ya, baru ke Samudra Pasifik. Bisa juga melewati Selat Ombai, atau bisa juga melewati Laut Aru. Walaupun tadi di dalam penjelasan saya hanya ada satu yang namanya Alki 3 itu. Padahal sebenarnya Alki 3 itu ada 3. Alki 3A, Alki 3B, dan Alki 3C. Itu ya, nak. Nah, jadi kalau Alki 3A itu melalui Laut Sawu, Selat Ombai. Itu ya, nak. Nah, jadi Laut Sawu, Selat Ombai, kemudian dia melewati Laut Banda, kemudian baru Laut Seram, baru Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Ini di atas Samudra Pasifik. Kemudian kalau dia Alki 3B melalui Laut Timur, kemudian Selat Leti, kemudian Laut Banda, lalu masuk ke Laut Seram dan Laut Maluku. Laut Seram, baru Laut Maluku, baru ke Samudra Pasifik. Kemudian kalau Alki 3C melalui Laut Arafuru, kemudian Laut Banda, kemudian Laut Seram, kemudian Laut Maluku, lalu masuk ke Samudra Pasifik. Nah, itu dia kalau arus lintas kepulauan Indonesia. Dan hanya ini yang bisa dilewati oleh kapal-kapal internasional. Nah. Maksudnya begini, kapal yang kapal asing. Nah, itu dia. Tidak boleh sembarangan. Lewat di antara Pulau Nias dengan Padang misalnya, Pulau Nias dengan Pulau Sumatera nggak boleh. Dilarang. Nah, itu dia. Kalau dilanggar, maka terima risiko. Ditenggelamkan, dikatakan nanti illegal fishing dan segala macamnya. Itu dia. Nah. Oke, karena waktu kita ini sudah nah, ada satu lagi, inilah dia tol laut Indonesia itu, nak.
yang saya sampaikan tadi, tol laut Indonesia begini. Ini dia, tol laut pendukung sebagai poros maritim dunia. Tol laut merupakan konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia. Sehingga diharapkan proses distribusi barang, terutama bahan pangan di Indonesia menjadi semakin mudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa selama ini terjadi namanya kesenjangan harga. Salah satunya itu. Kemudian, berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tol laut ini. Yang tadinya ada kesenjangan menjadi merata. Kemudian, jalur pelayaran bebas hambatan. Menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Kemudian, rute utama tol laut ini mulai dari Aceh, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, sampai ke Papua. Nah, kemudian ini dia, nak. Kalau misalnya kamu lihat di sini ada T1, T2, T3, T4, T5 sampai T6. Pertanyaannya, Pak, kenapa tidak ada di Pulau Sumatera, Pak? Kenapa fokusnya Jakarta, kemudian di Kalimantan pun tidak, Pak? Tapi fokusnya ke Sulawesi, kemudian, nah, di sini, nah, disinilah terjadi yang namanya, kalau sudah kita, kalau Jakarta itu adalah sebagai pusatnya. Jadi ini, Jakarta ini, Pulau Jawa sebagai pusatnya, yang kemudian menghubungkan beberapa pulau di bagian timur lebih banyak ya, nak. Kemudian ada pulau-pulau kecil yang ada di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan di Kepulauan Natuna. Yang cepatnya. Nah, di sini kenapa? Karena terjadi kesenjangan harga. Makanya ini yang lebih diutamakan, bukan berarti dikesampingkan yang namanya Pulau Sumatera ini atau Kalimantan, tidak ya, nak. Tapi karena harganya sudah normal, maka bagaimana harga yang normal ini sedangkan yang lain sudah naik, maka tujuannya adalah disamakan dulu harganya. Nah, biar sama dengan harga yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Ya kan? Kemudian Pulau Sulawesi sebagian kan? Ya. Walaupun ada beberapa daerah yang masih terjadi kesenjangan harga.